Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Melanjutkan cerita sejarah yang lalu. Kali ini cerita sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Sebelum melanjutkan ceritanya, saya harap untuk goyangkan tangannya, tekan subscribe, like, bila perlu, komen. Sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-6 akhir dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Periode 1 atau fase pertama telah membawa banyak perubahan dan perkembangan pada masyarakat, budaya, dan pemerintahan. Perubahan dan perkembangan tersebut terlihat jelas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, antara lain sebagai berikut. Kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Jempa. Kerajaan Campa adalah salah satu kerajaan Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Salman Al-Parsi. Wilayah kerajaan Campa mencakup wilayah Kabupaten Beren saat ini. Kerajaan Campa mengalami keruntuhan pada tahun 880 Masehi. Kesultanan Perlak. Di bawah kepemimpinan Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz. Tahun 860 sampai 840. Tanan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia dan merupakan kesultanan tertua yang berkuasa di sekitar wilayah Perlak Aceh Timur. Aceh sekarang disebut-sebut antara tahun 840 sampai dengan tahun 1292. Perlak terkenal sebagai suatu daerah penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan kapal, dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Hasil alam dan posisinya yang strategis membuat Perlak berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8, disinggahi oleh kapal-kapal yang antara lain berasal dari Arab dan Persia. Hal ini membuat berkembangnya masyarakat Islam di daerah ini, terutama sebagai akibat perkawinan campur antara saudagar Muslim dengan perempuan setempat. Kesultanan Samudera Pasai. Kesultanan Pasai, juga dikenal dengan Samudera Darussalam, atau Samudera Pasai, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Seumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun beberapa sejarawan memulai menelusuri keberadaan kerajaan ini bersumberkan dari hikayat Raja-Raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tertera nama rajanya. Kerajaan ini didirikan oleh Mara Silu, yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Rihlahillah Al-Masyriq Pengembaraan ke Timur karya Abu Abdullah Ibnu Battutah, 1304 sampai 1368. Musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521. Kali ini kami akan membahas sejarah ringkasan singkat masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Sebelum agama Islam masuk dan berkembang di Pulau Jawa, masyarakat pada umumnya menganut agama Hindu dan Buddha. Selain menganut agama Hindu dan Buddha, masyarakat Jawa juga masih ada yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yakni menyembah arwah leluhur dan memuja benda-benda yang dianggap keramat. Agama Islam masuk ke tanah Jawa melalui daerah pesisir utara Jawa dengan perantara pedagang Muslim. Bukti nyata masuknya Islam di tanah Jawa adalah dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi di Desa Leran, Gresik. Fatimah merupakan keturunan dari Hizbatullah, dinasti dari Persia. Di Kampung Gapuro, daerah Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi, yang merupakan satu dari 9 wali Songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.
berdirinya kerajaan Islam di Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang berdiri pertama kali di Pulau Jawa pada tahun 1478 Masehi. Penyebaran agama Islam di Demak telah dimulai oleh Raden Patah atas petunjuk Raden Rahmat. Selain itu, terdapat peran serta penduduk muslim sekitar Demak yang telah memajukan perdagangan di daerah pesisir pantai utara Jawa. Sejarah masuknya Islam di Demak tidak dapat terlepas dari peran Wali Songo. Salah satu adalah Raden Rahmat, yaitu atau Sunan Ampel, yang mendirikan pesantren di Ampel. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang mendirikan pesantren dan mengarahkan masyarakat agar tingkat kehidupannya meningkat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat merupakan perancang berdirinya kerajaan Islam di Pulau Jawa, sekaligus yang mengangkat Raden Patah sebagai Sultan pertama di Demak. Di samping itu, ia juga ikut mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479 Masehi. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Raden Makdum Ibrahim mendirikan pesantren di Tuban, Jawa Timur. Ia wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Sunan Giri secara aktif ikut merencanakan berdirinya kerajaan Demak dan terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer. Ia mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Sunan Derajat atau Raden Kosim di Desa Jelak. Sunan Derajat mendirikan surau dan pesantren. Sunan Derajat juga berdakwah dengan menggunakan kesenian Jawa. Salah satu tembang ciptaannya adalah tembang Mijil. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dalam menyebarkan agama Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan kesenian lainnya. Sunan Kudus atau Ja'far As-Siddiq yang mendirikan Masjid Al-Manar atau Masjid Menara Kudus di daerah Loran pada tahun 1549 Masehi. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan alat musik gamelan sebagai media. Sasaran dakwah Sunan Muria adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan dan jauh dari pusat pemerintahan. Oleh karena itu, ia mendirikan pesantren di lereng Gunung Muria. Itulah sejarah singkat masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Masuknya Islam ke Sulawesi bermula sekitar abad ke-13 Masehi, ketika pedagang Arab dan Muslim mulai menjalin hubungan perdagangan dengan pulau ini. Namun, Islam secara signifikan mulai menyebar di Sulawesi pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi melalui berbagai jalur, termasuk melalui perdagangan, misi-misi Islam, dan penyebaran agama oleh ulama dan tokoh-tokoh Muslim. Salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi adalah Datut Umanggalangi yang dikenal sebagai pahlawan Islam di Sulawesi Tengah. Dia adalah seorang ulama yang berasal dari Minangkabau dan menyebarluaskan Islam di daerah tersebut pada abad ke-16. Selain itu, kehadiran Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan juga berkontribusi pada penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Kesultanan Gowa menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dan bahkan meluas ke daerah-daerah sekitarnya. Selain kedua faktor tersebut, keberadaan pedagang Arab dan Muslim serta para ulama yang melakukan misi dakwah di Sulawesi juga mempercepat penyebaran Islam di pulau ini. Dengan berjalannya waktu, Islam menjadi agama mayoritas di Sulawesi dan menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat di sana.